Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9 semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja, sehat selalu dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini bertemu lagi sama Bu Yeni ya dengan mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk hari ini kita materinya bab 2 di pertemuan yang ketiga. Di sini Bu akan bacakan 7 pembelajaran ya. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode literasi, eksperimen, praktikum, dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat. Siswa dapat memahami arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi ini melanjutkan materi yang di pertemuan pertama ya tentang makna pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945. Dari tujuan pembelajaran kita ke materi. Di sini arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentunya kalian telah mempelajari bahwa setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis memiliki makna yang sangat dalam dan penting. Demikian juga dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila kita perhatikan bahwa keempat pokok pikiran ini pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Jadi pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga terdapat dalam Pancasila ya, baik dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Selanjutnya, masih lanjutan materi. Kemudian penjelasan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum diamandemen menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun hukum yang tidak tertulis. Ya, Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Jadi Undang-Undang Dasar 45 ini sudah 4 kali diamandemen atau sudah 4 kali melakukan perubahan ya. Dan selanjutnya masih lanjutan materi. Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai sumber hukum yang tertinggi di Indonesia. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan sumber hukum yang paling tertinggi di Indonesia. Dan ada konsekuensinya dari kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Jadi sangat penting sekali yang namanya pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara, yaitu Pancasila. Semangat pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya merupakan satu penilaian kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar. Seperti yang telah kita ketahui, di samping Undang-Undang Dasar, masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yang juga merupakan sumber hukum, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara.
atau hukum adat ya, bisa dikatakan hukum dasar yang tidak tertulis itu adalah hukum adat atau hukum kebiasaan. Sedangkan yang tertulisnya apa? Undang-undang atau Undang-Undang Dasar 1945. Aturan dasar tersebut yang disebut konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap dalam Undang-Undang Dasar. Aturan dasar dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran tersebut. Yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tidak lain adalah nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, Pancasila sendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat dan terpancangnya dengan hikmat dalam perangkat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, materinya itu saja untuk di pertemuan hari ini. Ibu tidak memberikan latihan soal ya, tidak ada latihan soal. Silakan kalian jadikan PPT ini, jadikan literasi saja buat kalian, tinggal dibaca. Bila ada yang penting-penting tinggal kalian tulis di buku catatan kalian. Mudah-mudahan materi hari ini bisa dipahami oleh kalian untuk kelas 9 semuanya ya. Ikuti protokol kesehatannya 5M ya, jangan sampai tidak. Oke, itu saja. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.